액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Sofia Putri, saya Alfia. Saya Rizky Ramadhani. Di sini kami akan menjelaskan beberapa alat ukur lahan serta manfaatnya. Nah, jadi yang pertama ada yang namanya meteran. Contoh gambarnya seperti ini. Nah, meteran termasuk alat ukur tanah sederhana dan sering kali dipakai oleh banyak orang. Beberapa orang menyebut alat ukur ini dengan nama rolmeter karena ketika disimpan dan tidak dipakai, alat tersebut akan digulung. Fungsi meteran ini untuk mengukur panjang dan jarak dengan satuan ukuran metrik berupa mm, cm, dan mm. Sementara dari segi cara penggunaan, kamu hanya perlu membentengkan meteran dari satu titik ke titik lainnya. Dan yang kedua, ada clinometer. Alat ukur tanah sederhana lainnya yang juga cukup sering digunakan adalah clinometer. Alat ini dipakai untuk mengukur sudut elevasi antara garis datar dan garis yang menghubungkan pada titik garis tersebut dengan titik puncak sebuah objek. Dengan clinometer, kamu dapat mengetahui atau menentukan besaran sudut elevasi ketika mengukur tinggi objek. Adapun penggunaannya disarankan untuk dilakukan oleh 2 orang. Alat yang ketiga adalah kompas. Alat ukur yang satu ini mungkin sudah banyak diketahui masyarakat luas. Ya, kompas adalah alat dengan komponen utama berupa jarum dan lingkaran berskala. Bagian ujung jarum terbuat dari besi atau magnet yang pada area tengahnya dipasang sumbu sehingga apabila dalam keadaan datar, jarum magnet bisa bergerak ke arah horizontal. Secara fungsi, kompas termasuk alat ukur tanah karena bisa menentukan arah mata angin yang berpengaruh pada pengukuran suhu bidang. Kamu bisa menggunakan kompas dengan cara memegangnya serta mengatur supaya kompas berada dalam keadaan mendatar sehingga jarum bergerak dengan bebas. Yang keempat adalah theodolit atau alat ukur sudut. Gambarnya seperti ini. Theodolit adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan ketinggian tanah dengan pengukuran sudut vertikal atau horizontal. Termasuk ke dalam alat ukur optik, theodolit mempunyai 3 macam jenis, yaitu reterasi, repetisi, dan elektrooptis. Fungsi dari alat ini adalah untuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, serta pengamatan matahari. Sementara dalam konstruksi bangunan, theodolit bisa difungsikan untuk menentukan sudut siku-siku pada fondasi dan pengukur ketinggian bangunan. Cara penggunaannya adalah dengan memastikan terlebih dahulu posisi tripod pada tempat datar, lalu kencangkan skru pengunci pada kaki-kaki tripod. Selanjutnya, atur nifo hingga sumbu 1 berada pada posisi vertikal dan atur pula nifo pada tabung supaya sumbu 2 ada di posisi mendatar. Alat selanjutnya yaitu waterpass. Ini dia contohnya. Sama halnya dengan theodolit, waterpass termasuk alat ukur optik. Fungsinya adalah untuk mengukur perbedaan tinggi dari setiap titik. Cara menggunakannya adalah dengan menaruh waterpass dalam posisi terbaik. Usahakan menggunakan tripod dan simpan waterpass agar tidak bergerak alias dalam keadaan stabil. Kemudian atur sumbu 1 vertikal dan sumbu 2 horizontal dengan menggunakan skru penyimbang nifo. Lantas tempatkan gelembung nifo berada di area tengah lingkaran. 6. Total station. Total station adalah alat ukur elektronik hasil dari pengembangan theodolit. Akan tetapi alat ini dilengkapi pengukuran jarak dan sudut secara elektronik dengan bantuan refraktor sebagai target dengan pengganti ambu sumbu. Biasanya untuk memudahkan dalam penggunaan total station mesti dihubungkan dengan komputer atau laptop. Alat ini berfungsi untuk menghitung jarak, titik koordinat, arah, serta perbedaan ketinggian secara elektronis. Itulah sejumlah alat ukur tanah yang perlu diketahui. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Audio Jungle.